Baik Cikgu, nyambung dari jawaban Cikgu kepada Bang Peri tadi Cikgu. Iya. Kalau mengikut simpelnya tadi kata Cikgu, apa yang orang lain senang, itulah senang kita gitu kan Cikgu. Iya. Ini berkaitan dengan profesi Cikgu yang jadi pendakwah mobil khusus di Kota Batam nih Cikgu. Terkadang kan ketika live streaming Cikgu sering sampaikan orang lihat Cikgu marah gitu kan, orang lihat Cikgu kasar gitu Cikgu. Iya. Nah ini mau ada pertanyaan nih ke Cikgu yang penasaran lah, harga pribadi penasaran. Jikalau ada orang yang tersinggung gitu Cikgu, Ya. sakit hati dengan omongan Cikgu, ketika di hari akhirat nanti orang itu misalnya menuntut Cikgu tentang dari lisan ataupun perbuatan yang membuat hati dia sakit Cikgu, Oke. itu bagaimana Cikgu? Apa yang bagaimana ini? Apa yang Cikgu buat dan apa yang Cikgu lakukan Cikgu? Kalau menuntut itu membuat kesenangan baginya, silahkan. Dan saya akan tanya kayak gitu, yang membuatmu senang itu apa gitu? Apakah aku disiksa? Biarlah aku disiksa, yang penting kau senang. Kayak gitu. Sekarang saya mau tanya gitu, suatu ketika saya mungkin berdakwah dengan ucapan, dengan perbuatan, kan menyakitimu. Kamu tahu nggak niat saya apa? Enggak tahu Cikgu. Coba tanya sama Allah. Iya. Di akhirat nanti, kalau misalkan dia tanya sama Allah, Allah tuh kan jawab kan itu, niat dia si Zulqadri ini Cikgu itu adalah untuk mengingatkanmu agar supaya engkau benar. Kan dia nanti, masa sih iya, mungkin kan bohong. Nah saya kemudian bertanya gitu, ya Allah, bukankah aku meniatkan agar untuk kemudahan untuknya? Sebenarnya yang membuat sakit, yang membuat tersinggung itu adalah egonya gitu. Jangan gitu. Kalau misalkan Allah bilang, iya niat dia benar untuk kemudahan dan keselamatan dan kebahagiaan dirimu kan gitu. Kira-kira orang itu jawab apa? Iya juga kalau tahu tak apa-apa dimarah-marahin. Oke, kan udah tahu kan gitu. Kalau udah tahu, saya mau nanya lagi sama kamu, apa yang membuat kamu bahagia? Apakah karena kemarin pernah tersinggung ketika kamu di dunia, pernah kamu sakit ketika di dunia, lalu engkau senang ketika aku diazab? Maka saya bilang sama Allah, ya Allah azablah aku gitu. Yang penting dia senang karena aku pernah menyakiti dia ya Allah. Gitu. Baik Cikgu. Tapi dari penjelasan yang Cikgu jelaskan barusan Cikgu, sebelum dia bertanya ataupun sebelum dia menuntut, pasti Allah sudah jelaskan duluan maksud dan tujuan Cikgu itu Cikgu. Jelaskan sama siapa? Sama yang orang yang ingin bertanya ataupun menuntut itu Cikgu. Apakah seperti itu atau gimana? Seperti itu ya, seperti ini juga ya. Yang seperti sebenarnya yang gimana? Seperti yang sebenarnya kan ketika kebenaran dia. Kalau dalam versi saya ada dua hal. Boleh Cikgu? Hah? Boleh tahu? Lah bisa jadi Allah juga langsung menjelaskan tanpa dia sebelum dia bertanya sama saya. Bisa jadi juga dia bertanya dulu kepada saya, baru saya bertanya kepada Allah, Allah menjelaskan kepadanya gitu. Balik lagi terserah Allah Cikgu ya. Terserah Allah gitu. Dapat Cikgu. Baik Cikgu. Kalau Allah contoh misalkan nanti, Zulqadri kamu harus aku siksa misalkan gitu. Kenapa? Karena telah membuat hambaku sakit. Siksalah ya Allah. Yang penting kau senang, dia juga senang gitu aja. Karena hidup aku untuk macam mana kau senang, hamba-hambamu dan umat Rasulullah senang, itu aja. Biarlah orang salah paham sama aku, nggak apa-apa. Aku kan engkau ciptakan untukmu, bukan engkau ciptakan aku untukku gitu. Iya Cikgu. Alhamdulillah dapat Cikgu. Nah itu kalau macam gitu Cikgu, ini mohon maaf Cikgu ya, kalau misalnya dibalik Cikgu, Dibalik kan saya? misalnya ada orang yang sempat menyakiti Cikgu di masa di dunia gitu Cikgu, Oke. ketika sampai di akhirat, apakah Cikgu akan melakukan hal yang sama seperti orang itu lakukan atau seperti apa Cikgu? Saya akan minta sama Allah, ya Allah tolong siksa aku karena aku tidak menjalankan perintahmu. Karena perintah engkau ya Allah menerima apapun yang terjadi. Tetapi pada suatu hari aku pernah tidak menerima dengan perbuatan hambamu. Berarti tanpa aku sadari aku tidak menerima apa maumu.
Kan ketika ada orang yang menyakitiku, itu kan engkau yang mau ya Allah. Tetapi pada kala itu aku tak terima. Maka siksalah aku ya Allah, karena aku tidak menjalankan apa yang kau mau. Bukan awak tuntut dia, awak yang salah, bukan dia. Ada orang yang menyakiti awak, sebenarnya awak nggak sakit, tapi ego awak lah yang membawa awak sakit. Ketika ego awak buat, berarti kan awak nggak nerima ketetapan Allah tu. Padahal sedangkan statement tasawuf disampaikan, apapun yang terjadi ketika ada orang yang menyakitimu, berarti itu mau Allah, kan gitu. Ketika Rasulullah di kota Taif dilempar, kan gitu, ya kan gitu. Ketika malaikat penjaga bukit mau ngelempar, dia bilang sama Rasulullah, apa Rasulullah bilang? Akan ku lempar nih bukit ke kota Taif. Apa Rasulullah bilang? La fa innahum qaumul la ya'lamun. Dia kan nggak tahu. Kalau dia tahu nggak mungkin dia menyakiti aku. Gitulah statementnya. Kalau contoh misalkan dalam hidup ini apapun yang terjadi, ada orang nyakiti kita, ada orang kecewakan kita, ada orang dustai kita, ana radin ma lam taqdam alayya, kan? Kalau ada orang menyakiti kita, itu membuat Allah ridha, apa salahnya? Kalau ada orang yang membuat kita kecewa, itu membuat Allah ridha. Kan tak akan mungkin segala sesuatu terjadi tanpa izin Allah, ya? Berarti kalau ada orang menyakiti kita, ngecewakan kita, berarti Allah izinkan dia untuk menyakiti kita. Itu namanya ujian bagi kita. Apakah ketika ujian orang menyakiti kita ataupun mengecewakan kita, kita masih bisa menerima? Kalau kita tidak menerima, berarti kita tidak menerima suguhan Allah, kan? Kalau kita tidak menerima suguhan Allah, berarti kita nggak sadar kita ini siapa, kan? Umpama contoh misalkan tamu datang ke rumah orang yang disuguhkan kopi, dia nggak ngopi, kan gitu. Dia kan nggak sadar dia tamu, maksudnya kan menghargai suguhan daripada tuan rumah. Jadi awak gak akan nuntut, awak akan bilang sama Allah, ampunilah aku karena aku tidak pernah suatu ketika tidak menerima, aku sakit nih karena ada ketetapan darimu, ada orang yang menyakiti aku, maka siksalah aku karena suatu ketika aku tidak menerima ketetapanmu dengan orang menyakiti aku ataupun mengecewakan aku, ya Allah. Dan bagi orang yang menyakiti awak, tidak ada masalah itu. Misalkan dia minta maaf, maafkanlah aku pernah mengecewakanmu. Engkau tak perlu meminta maaf karena aku yang salah, karena ego kulah yang sakit, karena ego kulah yang kecewa. Sebenarnya ucapan dan perbuatanmu itu tidak sakit, tapi karena ego kulah yang membuat aku sakit dan kecewa. Akulah yang salah, bukan engkau. Tak perlu engkau meminta maaf. Alhamdulillah dapat Cikgu dia nyambung lagi dari yang jawaban Cikgu ke Bang Peri tadi, nyambung lagi. Apa yang membuatmu senang, calon yang membuatku senang, Cikgu. Yang tadi Cikgu buat di pertanyaan kedua tadi. Ya, makanya kan dibilang sini yang pertama, ana inda dhanni 'abdi bi. Allah sesuai dengan keyakinanmu. Kamu yakin enggak apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah itu mau Allah? Kadang yakin, kadang tidak, masih. Sekarang harus yakin. Ya. Kalau kamu yakin apapun yang terjadi dalam hidupmu ini adalah mau Allah dan engkau pengen cari ridha Allah, berarti kan Allah suka yang itu. Kenapa kau nggak suka? Contoh misalkan nih, Allah tuh suka hari ini misalnya main bola misalnya. Kamu nggak suka main bola. Kamu nggak suka main bola nih. Allah suka main bola. Sekarang saya mau tanya nih misalnya. Sekarang yang dicari sukamu apa suka Allah? Suka Allah. Berarti kalau ada main bola, ikut main bola. Harus suka, kan? Oh, suka Allah, iya. Ya kan? Berarti kalau kamu nggak suka main bola, Allah suka main bola, berarti kamu nggak suka. Berarti kamu bukan ikut suka Allah, kan? Bukan cari ridha Allah, kan? Cari ridhamu, kan? Paham nggak? Nah, terus dibilang sini, wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Contoh ketika terjadi sesuatu, ini mau Allah. Kenapa aku nggak terima? Nggak akan mungkin tuh terjadi orang menjengkelkan depan aku nih, kecuali Allah izinkan dia hadir ketemu sama aku, kan gitu. Paham nggak? Jika hambaku mengingatku saat sendirian, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Kamu lagi duduk-duduk ingat Allah, Allah ingat dalam dirinya gitu. Keren nggak tuh? Kalau kamu bareng-bareng astaghfirullahalazim, 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 Allah ingat samamu. Tapi yang lebih keren lagi ketika engkau sendiri, kau bisa masih ingat Allah karena engkau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ya kan?
Nah terus misalkan dibilang lagi tentang yang tadi kan, ngapain nuntut orang? Orang nggak salah, kita yang salah, ego kita yang sebenarnya itu menyalahkan orang. Nah, kan? Nah makanya kita rujukan kita itu Al-Quran sama kitab. Arqan nasi huwa aqalluhum hadithan 'anil nas. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling sedikit membicarakan keburukan orang lain. Kau mau jadi orang mulia gak? Jangan ceritakan jelek orang, tapi macam mana kau perbaiki jelekmu, maka engkau mulia kata Allah. Ya kan? Yang kedua lagi dibilang wa anqan nasi huwa ahsanuhum dhanna bin nas. Dan orang yang paling suci adalah orang yang selalu berprasangka baik kepada orang lain. Kamu mau jadi hamba Allah yang suci enggak? Prasangka baik. Prasangka baik, maka Allah akan pilih kamu jadi hamba Allah yang suci. Kalau kamu prasangka buruk, kamu buruk. Karena in ahsantum di anfusikum wa in asatum fala. Apapun kita buat itu yang kita dapat. Tanam padi tumbuh padi, tanam apel tumbuh apel, kan gitu. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Terus lagi dibilang nih, wa atqan nasi wa aktsaruhum syai'an fi khidmatin nas. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang paling banyak selalu berusaha menolong dan melayani orang lain. Kamu menjadi kayak gini nih, mengaku bertakwa atau diakui bertakwa, pilih mana? Lebih keren diakui. Diakui ya. Tolong orang lain. Kata Allah, barang siapa yang terus berusaha melayani hambaku, maka aku akan mengakuinya menjadi hamba yang bertakwa. Ya kan? Ya ayatuha ya ayuh apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kan gitu. Wahai orang-orang yang bertakwa, kan gitu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati sebelum kecuali dalam keadaan muslim. Muslim yang dimaksud sini itu apa? Agama Islam, bukan. Muslim itu selamat dari pikiran buruk, selamat dari prasangka buruk, selamat dari dendam, dari iri, dari dengki. Itu muslim. Bukan muslim agama Islam. Betapa banyak orang Islam yang dengki, betapa banyak orang Islam yang iri, betapa banyak orang Islam yang ghibah. Tapi muslim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah biqalbin salim, hatinya selamat. Selamat dari perkara-perkara buruk, tidak ada dendam di dalam hatinya, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada pikiran buruk sama orang. Itulah biqalbin salim, selamat dia. Makanya hidupnya tuh tenang. Paham gak tuh? Manalah mungkin tenang kalau contoh. Ini kan nih ya, kalau misalkan di tanah Baitullah, mana? Bait kan artinya rumah. Baitullah kan rumah Allah. Rumah Allah apa? Hati. Hati itu bukan Baitullah aja, baitun nafs juga iya gitu. Rumah diri sama rumah Allah. Saya mau nanya sama harga, kalau rumah harga kotor, harga nyaman nggak? Nggak nyaman. Kalau rumah harga bau, harga nyaman nggak? Nggak nyaman. Tahu nggak sebab kenapa kadang harga tuh nggak tenang, nggak nyaman? Karena ada kotoran di dalam hati kan? Iya. Maka apa yang semestinya dilakukan kalau rumah harga kotor? Membersihkan kan gitu, kasih wangi-wangian. Akhirnya apa? Nyaman kan? Itulah kenyamanan diri ketika sudah bersih noda-noda yang bersemayam di dalam kalbu, dendam, iri, dengki, suudzon dan lain sebagainya. Merasa diri yang paling parah tuh ujub, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Paham gak? Mau tenang gak? Bersihkan. Caranya apa? Astaghfirullahaladzim wa'fu anna waghfir lana warhamna. Sadar. Nah itu yang mau dibilang. Apa dia? Insyaallah.